Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pri Channel Kreatif guys. Menyambung konten sebelumnya guys, yang mengenai ini guys, mengenai kit aktif speaker ini yang gua boleh dibagi sama teman yang katanya ada trouble sedikit ya. Coba kita tes guys, trouble-nya di mana guys. Ini kit aktif speaker ya guys. Oke, bagaimana hasilnya? Ini sudah gua pasangin untuk MP3 nya, speakernya udah gua pasang, stereo kiri dan kanan. Ini juga sudah gua pasang trafonya guys, tinggal dicolokin aja guys. Oke, kita lihat di mana trouble-nya guys. Ini gue copotin aja guys. Oke, kita colok strumnya guys, apakah ada suaranya. Kita lihat, mudah-mudahan nggak meleduk guys. Ternyata ada suaranya guys. Oke, setelah kita tes ternyata ini guys, ini suaranya ini cukup nyanter ya guys. Sedangkan yang ini cuman ada getaran-getaran aja guys, tapi suaranya tidak terdengar guys. Coba kita balik dulu guys. Jalur speakernya kita balik, kita ganti yang sebelah sini untuk sebelah sini guys. Ini jalurnya guys, kita ganti dulu. Ini karena untuk pengetesannya guys, jadi belum dipasang-pasangin ke terminalnya guys. Ini untuk ngetes dulu, mencari kerusakannya guys. Ini coba, sudah kita balik. Oke, terus yang ini untuk untuk speaker dia nih guys. Oke, nah ini untuk ini kita balik, yang L untuk R, yang L untuk R ya guys. Kita tes suaranya apakah yang satu bermasalah. Oke, sudah kita balik speakernya guys, kita colok lagi guys. Setelah dibalik ternyata suara yang di sini menjadi terdengar, treble-nya terdengar juga guys. Sedangkan yang di sini sedikit over bassnya ya guys, walaupun treble-nya tetap terdengar. Kalau tadi kan ini sama sekali cuman ada suara bass aja guys, ya kan, gak ada treble-nya. Yang ini utuh suaranya, ada treble ada bass.
Uh, kita coba periksa permasalahannya di mana guys. Nah harusnya kan dia nih balance suaranya kiri dan kanan, walaupun ini speakernya tipenya beda ya guys. Walaupun speaker tipenya beda, tapi tetap harus mengeluarkan suara treble dua-duanya ya guys. Suara treble tetap harus main kiri dan kanannya, jadi bukan cuman bassnya aja nongol, tapi juga treble juga harus main. Nah, itu menunjukkan ada sedikit masalah ya guys. Coba nanti kita lihat masalahnya di mana guys. Kita buka nih bagian, kita balik. Oke. Itu setrumnya sudah saya cabut guys, biar lebih safe. Kita lihat bagian bawahnya. Sepertinya solderan semuanya aman guys, nggak ada yang retak atau gimana ya guys. Wow, ini rada aneh nih guys, nih rangkaiannya rada aneh guys. Ini elko yang di atas negatif tuh guys, yang ada tandanya negatif, nah di bawahnya positif ya guys. Ini kita lihat lah, kok ini jadi satu ya guys, positif dan negatif ini nyambung guys. Ini yang negatif, ini yang positif. Bentar, ya kita lihat. Ini yang negatif yang bagian atasnya, ini yang bawahnya positif. Kenapa dalam satu rangkaian ya guys, dalam satu rangkaian. Ini jalur apa ini, jalur, kita lihat. Oke, ini sepertinya jalurnya jalur positif nih guys, karena ini, nah ini eko yang di bawahnya ini guys. Oke, eko yang di bawahnya ini positif ya guys. Dia punya kaki ini guys. Ini kakinya dia guys, ini. Nah ini, bentar. Ini elko, ini kaki elko yang positif. Terus oh ternyata gabung ini guys. Ini yang positif di sini benar, yang negatif yang salah guys. Jadi ini kayaknya ada salah skema rangkaian nih guys. Coba nanti kita copot salah satu kakinya guys.
kita copot salah satu kakinya, kita cari jalur agar suaranya keluar ya guys, tidak cuma ngebas. Tadi kan suaranya ngebas aja guys, kita cari guys. Oke, sambil menunggu solder panas guys, ini sedikit ulasan. Rupanya ampli ini bermasalah di suara ya guys. Satu suaranya treble, istilahnya ada treble-nya, satu suaranya cuman bass aja guys. Jadi enggak balance istilahnya guys. Satu ngebass, satu ada treble-nya guys. Yang kita lihat ini ternyata salah satu komponen di kaki-kaki positif dan negatifnya ini nyambung guys. Coba nanti kita copot salah satu kakinya guys. Sementara itu saya sudah buatkan kabelnya guys, kabel untuk mengetes jalur ya. Nanti kita tempelkan di salah satu kakinya guys, kaki elko. Kita copot salah satu kakinya guys. Oke, sudah panas. Saya coba copot di kaki elko yang jalur ini guys, jalur positifnya guys. Kita copot salah satu karena ini menempel ya guys. Kita copot salah satu guys, kakinya guys. Oke, salah satu kakinya sudah copot guys. Ini di sini saja lebih jelas. Oke, ini kita zoom. Oke, ini kakinya sudah saya copot satu guys. Ini guys nih, kita solder guys dengan kabel tadi guys. Kita kasih sedikit timah biar lebih mantap nempelnya. Oke, kita tempel di sini guys. Ini untuk memisahkan jalur ya guys, jalur positif dan negatif. Oke, sudah nempel. Oke, nah sementara itu oke, saya cabut dulu solderannya guys, panas. Oke, ini dia nih kabel yang sudah saya solder tadi di kaki positif elko nya guys. Oke, sekarang saya colok amplinya guys, saya colok. Oke, nah, sudah ada suaranya guys, tapi yang sebelah sini guys, ini bagian yang ngepas tadi nih guys nih. Nah, treble-nya sangat kurang guys. Di sebelah sana mati ya guys. Oke, kita cari jalur guys.
Oke, setelah ditempel di sini suaranya jelas ya guys, malah cenderung besar sekali guys. Oke guys, saya matikan dulu. Kita beri timah dulu guys di kabel jumperan ini guys. Oke guys. Solder di sini guys. Oke, setelah ini kita solder, kita tes guys. Tadi sepertinya sudah ketemu permasalahannya guys ya. Kita tes lagi, kita colok lagi guys. Oke, setelah saya jumper ini salah satu kaki yang di elko yang tadi gabung di sini guys nih. Tadi gabung di sini. Positif dan negatifnya gabung. Saya pisahin salah satu kakinya, saya jumper ke sini guys. Ini ke salah satu kaki resistor guys. Ini yang di sini guys nih. Salah satu kaki resistor ya guys. Nih sini guys nih, baru suaranya keluar guys. Tadi kan awal-awalnya mendem ya guys ya, cuma yang ini saja keluar suara, yang sini mendem deng gitu doang, tanpa ada suara treble. Setelah saya jumper ini, pisahin salah satu kakinya nih, baru ada suaranya guys, kiri dan kanannya guys. Sepertinya ini emang salah dari rangkaiannya guys ya, rangkaian dari pabriknya ini sepertinya salah guys. Ini masih hangat saja guys, ini tidak panas, masih normal. Nanti mungkin ditambahin lagi pendinginnya yang lebih tebal ya guys, biar lebih awet. Ini tidak panas, cuman rada hangat, berarti tidak ada short ya guys ya. Mungkin kalau short ini sudah panas IC ininya, TR finalnya sudah panas dia nih. Dan ini cuman hangat biasa. Ya ini mungkin dikarenakan kesalahan dari pembuatnya ya guys ya. Dari waktu belinya udah salah rangkaiannya ini guys nih. Jadinya seperti ini guys nih. Kaki positif dan negatif jadi satu di elko nya guys. Jadi dia nggak ada suaranya, mendem aja gitu. Yang ini ada suaranya karena dia lain jalur ya kan, ini kan stereo. Yang ini jalurnya ada, yang ini jalurnya mendem. Seperti itu ternyata. Kesalahan rangkaian, kesalahan cetak rangkaian ini sepertinya guys. Model kayak gini guys nih, saya juga tidak tahu karena saya boleh dibagi sama temen yang dia waktu beli memang sedikit kecewa karena suara yang dihasilkan tidak balance katanya ada permasalahan di suaranya guys, antara kiri dan kanan ya. Mungkin salah satunya tadi itu penyakitnya guys, atau mungkin juga ada penyakit yang lain karena ini sudah lama komponennya guys ya. Terutama nih memang juga bermasalah di potensionya ya guys nih, sudah pada serak. Ini potensio sudah pada serak. Mungkin nanti kalau ada waktu saya akan copot semua ini guys, dicopot semua, diganti dengan yang baru. Mungkin saya bikin terpisah, nggak nempel di PCB nya guys nih, saya bikin terpisah saja pakai kabel gitu, pisahin biar nggak nempel ya. Maklum sudah lama kitnya guys, jadi sudah pada soak, juga sudah tidak digunakan dalam jangka waktu lama guys nih. Jadi pada soaknya guys, pada kotor mungkin dalamnya guys, pada karat.
apakah ada yang lain, tapi setelah saya cek dengan multitester sih komponen masih berfungsi walaupun sudah tidak ada yang optimal gitu guys. Sudah ada yang mesti diganti, seperti resistornya sudah mulai pada berkarat ya guys, tuh kaki-kakinya sudah mulai berkarat tuh, jadi mungkin sudah tidak optimal suaranya guys. Jadi kalau mau optimal mungkin diganti-ganti komponen yang sudah aus, walaupun masih berfungsi tapi sudah aus. Nah, kalau elko juga sama guys, saya sudah cek emang ada yang jarumnya dia full naik, ada juga yang setengah gitu guys, tidak full tapi setengah gitu guys. Mungkin juga sudah ada yang mulai kering nih elko nya, karena sudah lama sekali nih rangkaian tidak digunakan. Dan kata yang punya nih, kata teman saya nih, dia cuman ngetes berapa kali saja karena tidak puas dengan hasilnya guys. Jadi mungkin itu salah satu penyakitnya guys. Oke, semoga bermanfaat konten kali ini guys. Jadi kalau sedikit ada masalah-masalah seperti itu, baiknya dicek dulu ya guys ya, sebelum dicap kitnya rusak gitu kan. Jadi bisa lah dicek dulu komponen-komponen mana saja yang sudah mulai error, jadi tidak kecewa waktu kita merangkainya guys. Emang tidak mesti kalau beli kit seperti ini guys itu hasilnya sudah bagus, tidak mesti guys. Ada beberapa kasus, banyak kasus juga guys, begitu dites TR nya sudah langsung panas dan soak gitu guys, sudah short gitu kan. Tidak mesti kalau kita beli kit baru itu sudah bagus, tidak mesti begitu guys ya. Ada juga kegagalan dalam produksinya guys ya. Contohnya salah satunya ini guys. Jadi kalau kita mau beli kit di online, belilah yang toko yang sudah dipercaya atau ratingnya tinggi, penjualannya banyak, kolom komentarnya juga banyak yang sudah menjawab di kolom komentar, atau tidak beli yang asal-asalan. Mereknya juga guys ya, penting merek, toko juga penting, kolom komentar juga penting, agar kita tahu permasalahan kit yang akan kita beli guys. Jadi teliti sebelum membeli kit seperti ini guys, kan harga juga lumayan nih, di kisaran 100 ribuan ini guys, 100.000 lebih yang model seperti ini guys. Kalau yang sekarang ya guys ya 100.000 lebih guys. Jadi ya teliti sebelum membeli, jangan percaya dengan kata-kata manis. Jadi kita harus teliti guys, karena secara pribadi saya juga pernah beberapa kali kecewa membeli kit di online atau belanja di online, sudah beberapa kali tertipu guys. Bukan cuman di masalah kit power ampli ya guys, membeli yang lain juga pernah tertipu guys. Itu karena kurang ketelitian saya dalam membeli barang di toko online ya kan. Karena sekarang banyak penipuan guys, mau mencari untung tapi dengan cara yang tidak halal, merugikan konsumen. Oke guys, sekian konten dari saya ini guys, semoga bermanfaat. Dari Free Channel Kreatif saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan metal.